seneng aja berbagi. Kalau cuan sama-sama kan seru ya, kayaknya enak. Jadi setiap saham untuk naik tinggi itu harus ada strong reason atau strong catalyst kan. Ada story-nya ya, Ci. Iya. Mungkin ada saatnya kita investasi lebih panjang, kayak waktu COVID mungkin. Aku nggak suka yang kayak scalper 1-2 tick keluar, karena buat aku nggak sebanding risknya. Kalau buat risk profile aku ya, kadang-kadang aku lupa tahun berapa aku pernah beli saham LT di harga nego antara 2 atau 3 perak. Kita nggak boleh love and hate sama saham, nggak boleh punya relationship. Misalnya aku sering rugi, tapi aku nggak boleh benci dia karena satu saat dia akan perform. Hai my friends, ini adalah program baru dari Maybank Sekuritas, yaitu Tiger Talker. Tiger Talker ini adalah program podcast yang membahas mengenai seputar dunia pasar modal. Dan tentunya kita akan mengundang banyak sekali narasumber yang seru banget. Jadi, stay tune. Nah, di episode pamungkas atau episode pertama ini, kita udah kedatangan narasumber yang pasti my friends udah kenal dengan baik. Siapa lagi kalau bukan lady trader kita, yaitu Cirita Effendi. Langsung aja saya sambut Cirita. Hai Ci, apa kabar? Hai Johan, thank you for inviting me here, dan kita akan ngobrol-ngobrol ya hari ini. Iya, it's been a pleasure juga Ci buat saya untuk bisa hosting Cirita di sini. Karena biasanya cuma lihat Cirita itu di Instagram sama live ya, Iya. sama YouTube juga. Benar-benar. Nah, Ci, kalau bicara mengenai market nih, Cirita hari ini gimana ngelihat market? Iya, market hari ini seru sih. Jadi kayak banyak surprise yang kayak ada beberapa saham yang memang dari kemarin rally panjang, ternyata hari ini semua grupnya itu terkoreksi cukup dalam. Di luar ekspektasi berarti ya, Ci? Jadi orang pikir wah ini lanjut, ternyata hari ini koreksi. Kemudian ada saham yang saham tech yang memang digadang-gadang berkolaborasi dengan salah satu e-commerce besar. Wah, orang pikir HK nih pagi, good news. Ternyata on the other way around, sahamnya itu terkoreksi cukup dalam. Jadi ya, tapi seru lah. Market memang selalu begini, penuh surprise, penuh kejutan, tapi di mana harga-harga terkoreksi dan kita tahu itu adalah perusahaan yang bagus dan punya peluang untuk bertumbuh dengan e-commerce tadi. Aku bilang sih cukup menarik untuk diserok bawah ya. Jadi benar-benar kita nyicil belinya pelan-pelan. Kalau orang bilang istilahnya kita nitip sendal, tapi kali ini karena kita nggak tahu turunnya seberapa dalam, kita mungkin nitipnya sendal, iya sendal swallow kali ya, dikit sebelah aja. Dulu kali ya Ci ya, jangan semuanya iya, ya. Bener-bener bertahap dulu. Iya, dan itu bagian dari dinamika pasar modal ya Ci. Iya. Ya ada naik, ada turun, dan nantinya pasti kita akan ngobrol lebih banyak lagi dan share tips and trick ke para my friends gimana sih caranya jadi trader yang kalau bisa cuan terus, gitu ya Cirita. Amin, harus optimis. Nah, ngomong-ngomong soal dunia trading nih Ci, Cirita ini kan udah malang melintang nih. Sebenarnya sejak kapan sih mulai masuk nyemplung di dunia pasar modal ini? Udah cukup lama banget sih, mungkin sekitar berapa ya? Ada sekarang lebih dari 20 tahun. Aku di Maybank aja udah dari 2001, sekarang udah 22 tahun berarti kan hitungannya. Aku masuk market tuh sekitar tahun 96, tapi 96 aku belajar dulu. Jadi kita mengassist beberapa dealer sentral yang memang menerima order langsung, baru kita bantu untuk execute-nya. Jadi waktu itu kita megang order-order asing. Karena waktu itu asing memang lagi expanding dan masuk ke Indonesia dalam jumlah yang cukup besar ya. Jadi waktu itu kita masuk, aku belajar, kemudian dari sana aku sempat kemudian kan gak lama 97 krisis. 97 krisis aku 98 lah company foreign itu akhirnya tutup. Jadi aku sempat pindah ke lokal. Tapi dari lokal akhirannya nggak terlalu lama karena situasi masih belum bener lah, ekonomi itu masih gonjang-ganjing. Akhirnya aku sempat istirahat, baru tahun 2000 ya aku baru masuk lagi sih. Masuk lagi kemudian dulu kan aku dealer insti. Masuk lagi aku dikasih klien untuk di-handle. Dan waktu itu aku dapat klien yang dormant. Jadi klien yang udah nyangkut-nyangkut dan waktu itu kita follow up, Pak ini buka lagi dong, trading lagi gitu. Cuman kayaknya saya belum mau. Wah bayangin ya, kita mesti maintain klien yang dormant itu gimana caranya, kan sangat susah ya. Susah, betul. Ya akhirnya kita tetap coba, akhirnya dapatlah satu klien yang kebetulan sebenarnya ayahnya itu adalah klien, tapi ayahnya itu pass away. Jadi kita approach ahli warisnya
untuk trading tapi menggunakan sisa dana dari ayahnya yang udah meninggal itu. Nah, mulai dari sana kemudian aku dapat referral juga klien yang lain, dan klien yang lain itu dari nol. Jadi aku kayak setengah ngebimbing dia untuk trading, gimana caranya kita beli saham yang quite safe lah, mungkin yang blue chip, yang liquid ya kayak gitu. Jadi dari berdasarkan dua klien tadi, akhirnya aku dari nol istilahnya, bener-bener dari yang nggak besar transaksinya karena klien kan dormant semua, akhirnya aku bisa naik jadi top number one sales pada saat itu. Itu tahun 2000 ya, tahun 2000 Tahun sih. 2000-an ya, itu udah 23 tahun yang lalu berarti. Iya. Ya nggak heran nih Cirita udah ngerti banget yang namanya dunia saham ya, karena Iya. emang mulainya udah dari awal sekali gitu ya, 20 tahun lebih pengalamannya. Nah, Cirita, ini kan kalau bicara mengenai Cirita Effendi, semua orang ya di dunia pasar modal dan saham udah pasti kenal lah ya. Dan Cirita sendiri ini udah punya komunitas sebenarnya, ya kan? Nah, apa sih tujuan Cirita membangun komunitas para trader atau investor saham ini? Ya memang pertama aku di-invite dulu sama teman-teman di setiap grup saham itu, suka invite. Kemudian temen aku bilang, kenapa kamu nggak bikin sendiri aja? Jadi aku di-invite karena aku sering kali memberikan trading ideas atau tips berdasarkan apa yang aku baca. Dan aku baca research, kadang-kadang baca berita, aku share. Suka share. Iya, Jadi sebenarnya awalnya nggak sengaja ya Cirita? enggak, memang aku senang aja berbagi. Kalau cuan sama-sama kan seru ya, kayaknya iya, enak. Kalau kita cuan sendiri, aduh kayaknya aku mau teriak-teriak gitu sama siapa gitu kan. Untungnya untung sendiri gitu ya. Iya, nggak enak lah. Akhirnya karena aku sering di-invite, terus salah satu atau beberapa teman memberi inspirasi untuk set up my own community. Akhirnya kita 2017 aku set up sama temen aku. Kebetulan risk profile kita memang beda, jadi itu juga yang membuat uniqueness daripada komunitas yang pertama aku set up. Itu 2017, kemudian berkembang, Telegram channelnya juga sekarang 35.000 members tanpa kita promote ya. Jadi aku jarang sekali, kan kadang-kadang kalau kita lihat Telegram kan suka ngajakin crosslink, sharing untuk promote, tapi aku nggak pernah karena kita masing-masing kerja. Jadi aku kerja, temen aku juga kerja. Nah tujuannya untuk mengedukasi juga teman-teman investor retail terutama, bahwa beli saham itu harus ada strong catalyst ya. Jadi saham itu baru naik. Jadi kita mau kasih mereka kayak mungkin kayak edukasi kali ya gitu ya. Oh nih ada alasannya technical, misalnya technicalnya bagus. Kadang-kadang saham itu technicalnya jalan dulu loh. Kayak technicalnya udah bergerak tapi kita nggak ada berita gitu loh. Kayak mungkin minggu lalu aku udah rekomend kayak saham, mungkin aku sebut di sini kayak BBYB, itu technicalnya kok bagus banget tanpa kita tahu ada berita. Jadi kita agar mereka belajar teknikal juga, belajar juga tahu alasan fundamental atau akan ada next katalis. Misalnya kayak contoh nih, hari ini ada berita yang tadi aku bilang kayak e-commerce itu masuk ya, itu kan juga katalis kan. Maka sahamnya kan rally dari waktu itu sempat turunnya lumayan jauh kan. Jadi setiap saham untuk naik tinggi itu harus ada strong reason atau strong catalyst kan. Nah, ada story-nya ya Ci. Iya, jadi kan kita di sini ngundang bikin komunitas biar kita beli nggak ngasal gitu loh. Oh beli ini alasannya nggak ada, kan kasihan gitu kan. Jadi memang setiap saham yang kita rasa ini bagus, kita kasih spekulasi buy karena kita nggak berani terlalu convince buy, karena kenapa, market memang cepat sekali berubah, terutama 1-2 tahun ini kan volatile sekali ya. Jadi kita kasih spek buy karena ini misalnya ada story ini, ada technicalnya bagus, akan breakout atau akan membentuk MACD-nya mau golden cross dikit lagi. Nah itu mungkin kayak gitulah, tujuannya lebih mengeduket sih. Dan jadi nggak cuma ngajak cuan bareng, iya, tapi juga edukasi iya, ya. Iya. Karena kan aku lebih suka tuh kayak untuk teman-teman investor itu kayak kita nggak ngasih ikan, tapi kita ngajarin mancing. Betul. Yeah. That's why juga Sabtu aku sering mengadakan kayak edukasi, kayak webinar lah ya, untuk ngundang expertnya. Misalnya kalau lagi rame
waktu dulu sempat heboh kayak kripto, kita ngundang expertnya untuk ngajarin ini apa sih kripto. Terus kita ngundang juga technical analyst, belajar Fibo, belajar macam-macam lah kita belajar, dan kita ngundang emiten biar kita juga tahu kenapa saham ini akan perform misalnya. Karena dia punya proyek-proyek ke depan yang bisa dikembangkan. Terus ngundang analis juga, misal membahas sektor properti nanti gimana. Nah, satu analis itu akan mengulas beberapa emiten properti under his coverage. Jadi mungkin dia kasih view, mungkin kayak lebih kayak ke sana sih, lebih edukasi dan belajar dan trading bareng dan cuan bareng. Betul, oke. Wah, ini luar biasa sekali. Ini kayaknya makanya banyak banget orang yang dengan sendirinya ikut ya Cie komunitasnya, karena memang programnya juga banyak ya. Cerita juga secara konsisten juga ngadain ini ya, belajar bareng undang narasumber. Nah Ci, kan nggak semua orang ini sebenarnya suka trading, bener ya. Nah kalau dari Cirita sendiri, apa sih yang bikin Cirita suka dengan trading, menjadi seorang trader, kenapa? Memang memang satu lagi balik juga ke risk profile, sama kayak kita bisa nggak sih untuk setiap saat itu trading, karena kita harus monitor. Kita nggak bisa kayak jadi gini, kita rencana mau trading, jadi kita udah siapin trading plan. Saham ini aku beli, aku cuma mau trading. Jangan mau trading terus kita tinggal pergi meeting, jadi nyangkut karena nggak sempat kita pantau. Nggak sempat dilihatin. Kadang-kadang kita bisa juga beli saham itu tanpa strong reason, cuma karena lihat teknikal aja gitu. Nah itu kan berarti aku udah pikir bahwa ini aku buat trading, tapi karena nggak sempat diperhatikan, akhirannya nyangkut, akhirannya jadi investing kan. Jadi memang aku suka trading karena aku pikir juga harus disesuaikan dengan iklim investasi kali ya. Mungkin ada saatnya kita investasi lebih panjang, kayak waktu COVID mungkin. Itu kan dari turun ke bawah, dari harga saham yang rontok banget, yang murah banget. Kalau kamu trading kan rugi. Jual, beli, hilang barang. Beli lagi, hire, hilang barang. Kalau kita beli terus kita hold terus, dia kan all the way ke atas. Tapi untuk 1-2 tahun ini dimana istilahnya banyak sekali kayak bad news ya, kayak Amerika naikin suku bunga, terus ada perang dari Rusia, ada juga kemarin perang yang di Timur Tengah. Mungkin itu kan banyak faktor-faktor yang membuat mungkin ekonomi dunia jadi kurang bagus. Jadi itu membuat kita suka nggak suka terpaksa kita harus trading. Jadi kalau kita rasa cuan yang kita udah cukup, udahlah kita take profit, kita mungkin back in cash sambil kita nunggu harga saham apa yang fundamental bagus dan lagi terkoreksi. Nah kita masuk kayak gitu. Iya, tapi kalau aku lihat emang Cirita selain punya waktu, suka sama cuannya, tapi yang paling penting suka belajarnya ya Ci ya. Suka belajar sih. Suka belajar, iya. Karena kan mesti tahu analisa fundamental, story, analisa teknikal juga Cirita suka ya. Menurut Cirita sendiri nih, Cirita ini tipe trader yang kayak gimana sih? Karena ada yang katanya swinger, ada yang scalper ya, yang sehari bisa keluar masuk. Ada day trader yang di pagi jual sore. Kalau Cirita? Kalau aku tuh lebih ke swing sih. Jadi misalnya ada saham yang aku paling suka nih kalau beli yang koreksi. Lagi turun, waduh ini kayak murah nih. Nah aku beli, terus nanti tungguin kalau udah mulai rebound atau udah keluar good newsnya, kita mungkin kalau kita yakin banget bahwa good news ini akan berkelanjutan hingga membuat fundamental perusahaan ini berubah, mungkin kita jual setengah. Sisanya kita tetap hold. Tapi ada juga kadang karena mungkin kayak tadi aku bilang ya, pasar itu cepat sekali berubah ya. Jadi kadang-kadang ya udahlah, udah untung news sudah keluar, mungkin kita take profit dulu, nanti mungkin kita cari peluang di saham lain. Jadi lebih ke swing sih. Aku nggak suka yang kayak scalper 1-2 tick keluar, karena buat aku nggak sebanding risknya. Kalau buat risk profile aku ya, kadang-kadang kita untung tipis, tapi kalau lagi salah masuk, kita kan nggak mungkin yang setiap kali itu selalu cuan. Pasti adalah kita lihat ini udah yakin nih, tapi ternyata ada seller yang mempunyai modal lebih besar, akhirnya dia jual dan membuat harga itu turunnya cukup jauh kan. Betul. Jadi ya memang disesuaikan juga sih sama kondisi kita. Kalau aku rasa aku nggak cocok jadi scalper, ya aku stick to myself gitu loh. Style aku ya swing, ya udah aku beli swing, kalau udah harganya udah bagus ya kita baru lepas. Karena tiap orang itu punya profil resiko beda-beda ya Ci. Dan juga yang tadi Cirita bilang stylenya juga beda-beda nih.
Ada yang suka scalper, ada Iya. juga yang day trading, ada juga yang kayak cerita swinger. Benar. Nah, untuk para trader pemula nih, Ci, kira-kira ada tips and trick nggak? Apa sih yang mesti mereka pelajarin pertama gitu untuk menjadi seorang trader yang sukses? Mungkin untuk trader pemula yang paling gampang banget sih ya, rajin buka aja berita. Buat aku sih kayak aku tuh sering banget ya tiap pagi kan aku bangun jam 5 untuk baca berita. Jam 5 pagi udah bangun, Ci? Jam 5 pagi harus bangun. Karena aku mesti ke kantor jam 7. Jam 7 setengah, jam 7 seperempat aku udah harus ke kantor. Nah, jam 5 aku baca, semua portal aku usahain baca secepat kilat deh. Karena kan harus beres-beres kan habis itu. Baca misalnya dari beberapa portal berita, itu kalau keluar satu berita yang diulang-ulang. Contoh misalnya lagi banyak berita mengenai saham A, ntar di portal berita yang lain muncul lagi itu biasa kadang-kadang suka jadi sinyal bahwa saham ini akan bergerak naik. Mungkin karena dia saking banyak muat di berbagai portal berita, jadi mungkin banyak juga orang-orang membeli ya. Makanya saham itu kadang-kadang pada hari itu naiknya lumayan, kadang-kadang begitu. Jadi mungkin kita baca dulu berita kira-kira saham apa yang akan menarik. Karena saham itu naik sekali lagi kan harus ada katalis atau ada story-nya. Jadi abis kita baca sebisa mungkin kita selalu juga mengupgrade diri kita dengan belajar. Ya belajar kan banyak ya, kita bisa belajar yang gratisan. Betul. Dari YouTube. Kadang-kadang kita sambil olahraga kita bisa sambil cari portal YouTube yang kira-kira misal gini deh, mau IPO nih, ada saham IPO baru nanti, kira-kira boleh nggak kita subscribe? Ya kan kita nggak mungkin baca prospektus yang tebal, jadi mungkin sambil olahraga kita bisa dengerin YouTube yang udah dibuat sama teman-teman. Itu bisa juga untuk memilah nih kayak, oh ini kayak boleh, ini kayak kurang menarik. Jadi belajar terus, nggak pernah berhenti, karena memang market itu membuat kita never stop learning sih. Tanpa upgrade diri kita nanti kita akan ketinggalan, karena pasar itu selalu berubah. Dan kalau kita terus menggunakan style yang sama, misal contoh, aku tuh trader yang tipenya misal buy on break. Begitu break aku beli. Nah ada satu momen yang pasar itu begitu break dipakai orang untuk take profit. Nah berarti kan metode itu kita udah nggak bisa pakai. Kita harus berubah. Berarti harus pakai buy on weakness. Tapi ada juga saham yang kalau kita buy on, momen yang kita pakai buat buy on weakness, tapi ternyata dia turun terus. Jadi memang kita harus selalu upgrade diri kita, belajar terus, belajar technical itu lumayan banget membantu. Karena kadang-kadang technical itu memberi indikasi bahwa ada money in. Kalau ada flow kan dia kelihatan tuh ada lonjakan di volume, atau chart patternnya berubah, yang tadinya misalnya downtrend, atau dia misalnya bentuknya ke bawah, tapi ternyata karena ada flow masuk, ada order mungkin ada investor yang beli, harga chartnya jadi berubah. Jadi memang intinya ya baca, belajar fundamental, belajar technical. Ya itu aja sih upgrade diri kita. Sama dan fleksibel kali tadi Ci ya. Dan kita memang harus selalu pantau juga kita punya portfolio. Berkembang nih gitu. Kalau misalnya kayaknya kita invest sudah setahun nih, terus kok kayaknya nggak bergerak-gerak ya portonya. Ada yang salah tuh Ci berarti. Ya berarti kan ada sesuatu yang nggak sesuai di sini. Apakah trading style kita salah, atau mungkin kita invest terlalu lama, akhirannya pemilihan sahamnya yang naiknya pelan, tapi kita kan berarti harus nge-review lagi apa stock picknya yang nggak sesuai kayak gitu. Ini jadi good message juga sih menurut saya buat teman-teman trader khususnya yang pemula ya Ci ya. Karena biasa kita itu ngelihat cuman bagus-bagusnya aja Ci, cuman cuan-cuannya aja kan. Biasa kalau influencer atau orang-orang kan ngasih ngelihatnya, wah ini udah untung banyak, untung ratusan persen, tapi nggak tahu nih di belakangnya seperti apa. Ternyata cerita aja bangun jam 5 pagi. Iya kan? Baca, belajar, jangan stop belajar, analisa fundamental, technical, dan be flexible tadi ya cerita ya. Harus selalu ngikutin kondisi yang ada. Terus mungkin tambahan lagi, kalau misalnya waktu dulu kripto lagi booming, ya kita belajar
belajar, nggak mesti berarti kita harus invest besar di instrumen baru yang belum familiar. Betul. Dan kita kan juga ada structure warrant yang baru Yang baru aja ya, warrant terstruktur. dan Betul. Maybank ini salah satu juga issuer ya, jadi itu juga akan menjadi opsi investasi ke depan yang cukup menarik. Nah itu aku juga belajar. Ini apa instrumen ini, kenapa ini naik, dan harus dihindarin apa, misalnya apa tanggal jatuh tempo tertentu kita udah nggak boleh beli biar nggak rugi kayak gitu-gitu. Jadi benar-benar sebagai trader ya harus terus mengupgrade gitu loh. Betul. Never stop learning ya, Ci. Benar-benar. Oke. Nah, boleh cerita nggak mengenai pengalaman cerita sendiri selama ini 20-an tahun tadi ya sebagai seorang trader? Coba dong di-spill, Ci. Keuntungan terbesar cerita deh. Pernah berapa besar untungnya, cuannya? Oke, mungkin aku akan share dua cuan aku yang cukup membuat aku tuh teringat. Jadi ada satu yang cuannya mungkin berdasarkan percentage atau juga yang secara value. Amount ya, Ci, ya. Yes. Jadi aku lupa tahun berapa aku pernah beli saham LT di harga nego antara 2 atau 3 perak. Nego, kemudian aku hold sekitar 2, kalau nggak salah sekitar 2 atau 3 tahun deh, kalau nggak salah 2 sih. Terus waktu itu bumi itu sempat bergerak naik cukup tinggi, akhirnya LT karena memang masih anak usahanya bumi atau masih satu grup lah ya. Tiba-tiba yang harga ARB di 50, ARB-nya itu kebuka. Bayangin kamu beli di 2 perak, terus kamu pasang di Gocap tiap hari, terus tiba-tiba antrian kamu ke angkut gitu loh. Itu kan lumayan banget ya modal. Cuman karena sahamnya nilai 2 perak, kita nggak mungkin kayak belinya gede-gede. Jadi belinya ya misalnya aku waktu itu beli, kalau nggak salah aku beli 50 juta. Oke. Tapi ya bisa jual di harga Gocap itu udah seneng banget gitu kan. Gocap terus aku pasang tangga sampai ke atas, begitu barangnya kejual, ya habis kejual naik lagi sih. Tapi buat aku udah cukup. Aku udah puas kok bisa jual di harga segini. Ya udah, kemudian ada lagi saham Mari. Mari itu dulu sempat very perform karena memang dia termasuk tech stock juga. Waktu itu saham teknologi sempat booming, kemudian dia juga waktu itu ada rencana, waktu itu awal ya, jadi belum terrealisasi mau bikin kayak podcast kayak gini kan ya. Itu seru banget. Jadi aku pikir wah ini saham menarik banget. Waktu itu pertama aku beli di harga 50. Cuman waktu 50 itu kan masih beli ARB kebuka ketutup, jadi kita belum ada strong conviction untuk hold. Sempat aku jual cut loss rugi komisi terus, tapi one day akhirnya 50-nya naik kemakan dan dia solid naiknya cukup stabil. Akhirnya aku average up, akhirnya average aku sekitar 90-an. Terus sempat aku hold cukup lama sampai harganya di atas sekitar di atas 500 aku baru start selling. 500, 600 dan itu cuannya lumayan gede sih. Berapa tuh, Ci? Totalnya, Ci? Aduh, nggak usah di-spill deh. Nggak usah di-spill ya. Wah, ini gede banget nih, Ci, berarti ya. Lumayan lah, lumayan. Nah, biasanya kan kita cuma tahu cuannya aja nih, ya kan? My friends mungkin tahunya, wah enak banget ya jadi trader, untung terus. Nah, sekarang spill rugi paling besar deh, Ci. Iya sih, lossnya juga ada satu yang cukup memorable, yaitu aku sempat beli warrant perusahaan ya, bukan structure warrant ya, warrant perusahaan. Belum ada waktu itu ya? Iya, belum ada. Aku beli, cuman kayak nah ini juga salahnya aku ngikut orang. Jadi ada teman ngasih info, ini boleh loh warrant ini. Oh ya udah kita beli. Nah ternyata abis itu turunnya lumayan jauh. Tapi karena aku pikir udah deh aku belinya nggak terlalu gede nih, ntar juga balik. Tapi ternyata karena ini warrant dan dia mempunyai masa waktu perdagangan, jadi dia punya lifetime. Ternyata diturun-turun terus dan nggak recover sampai mendekati maturity, akhirnya dia expired dan benar-benar uang aku jadi aku lupa sempat jual apa enggak, tapi seingat aku pokoknya itu ambiar turun jauh dan dalam sih. Dan expired akhirnya warrantnya ya. Iya. Nah itu yang warrant. Kemudian kalau yang lain mungkin yang tersering kali ya, yang tersering untuk satu saham ini seru sih karena saham yang hari ini fenomena, hari ini rame, menjadi saham juga yang membuat aku rugi paling sering. Yaitu percaya atau nggak percaya, aku sering banget rugi di Goto.
Mungkin kan Goto waktu itu listing, tapi pada saat itu teknologi stok waktu itu udah mulai nggak perform karena kenaikan suku bunga di US membuat saham-saham teknologi di sana juga berguguran. Akhirnya yang di Indo juga berguguran. Nah kadang-kadang aku suka beli deh, kayaknya ada berita bahwa US itu akan pivot atau akan merubah policy daripada suku bunganya yang tadinya dinaikin, oh nanti dia akan cenderung nurunin. Oh ya udah boleh nih, udah beli. Abis beli ternyata data-data di sana belum mendukung nih. Akhirnya koreksi lagi. Wah, koreksi penasaran kan. Oh, ini kayaknya udah koreksi buyback lagi deh. Ternyata turun lagi. Jadi aku sering banget sebenarnya rugi di Goto, tapi baru belakangan ini lumayan aku udah mulai bisa ngikutin ritmenya. Jadi kalau dulu aku suka beli pas lagi hijau karena waktu awal kayak ini bener gak sih naiknya nih udah solid apa belum sih, jadi kayak nunggu konfirmasi teknikalnya udah up baru kita beli. Nah ternyata itu waktu itu salah, jadi karena ketinggian belinya koreksi. Nah sekarang kita belinya pas lagi turun, tapi dimana kita yakin bahwa masih akan ada another catalyst atau ada another news yang mau keluar nih, makanya kita beli. Nah kayak hari ini juga turun, aku nyicil juga kan, belinya dikit-dikit dulu. Jadi itulah saham yang cukup fenomenal buat aku. Makanya kadang-kadang orang ngomong Goto, aduh aku kok kayaknya sering rugi ya kalau di saham ini ya. Tapi nggak kapok ya Ci? Enggak dong, karena memang kita nggak boleh love and hate sama saham, nggak boleh punya relationship. Misalnya aku sering rugi, tapi aku nggak boleh benci dia, karena satu saat dia akan perform. Karena saham itu kan rotasi, terus-terusan berubah gitu. Misalnya saham batubara waktu itu kasih aku cuan terus, aku nggak boleh falling in love, karena ada saatnya dia akan istirahat dan digantikan sektor lain yang perform. Itu seperti siklus ya Ci? Ada cycle-nya ya? Iya. Oh oke. Nggak boleh ada relationship. Itu salah satu salah satu tips yang menarik ya. Iya benar. Nah menurut Cirita ada tips and trick lain nggak nih untuk para trader di sana supaya bisa sering banget cuan kayak Cirita? Ya mungkin ya tadi ya, jadi kadang-kadang trend is your best friend. Kalau lagi trennya tahun ini kan mungkin trennya consumer ya. Kalau memang suku bunga nanti ke depannya akan berpotensi turun, biasanya sektor yang sensitif dengan suku bunga itu akan perform. Misalnya kayak tech stock, karena kan kenapa dianggap sensitif? Karena mereka kan dianggap sering memberikan promo-promo, jadi kan kayak ada burning money lah menurut beberapa orang atau menurut yang pernah aku baca. Jadi membuat tuh tech stock itu kalau suku bunga tinggi itu kurang menarik dan cenderung dilepas orang. Jadi kalau suku bunga akan turun, di mana saham teknologi juga ada banyak yang terkoreksi cukup jauh, dan itu mungkin bisa menjadi sesuatu yang cukup menarik. Jadi benar-benar lagi ngikutin trennya. Kalau aku bilang kalau orang lagi musimnya mangga, kamu jangan cari durian. Iya benar. Jadi carilah mangga ini, mangga itu. Mungkin mangga kan nggak satu macam. Jadi ya analoginya seperti itulah. Misalnya lagi rame komoditas, ya udah kita mungkin beli dari yang paling tinggi, atau lagi naiknya kencang, nikel, beberapa komoditi lain. Jadi benar-benar kita memperhatikan tren di sektor di investasi ini gitu. Jadi benar-benar kita ngikutin terus perkembangan. Maka kita perlu juga untuk ikut kayak komunitas, atau sering juga join ini nih edukasi dari Maybank. Kan setiap pagi kita selalu ada acara mengedukasi juga teman-teman kan. Jadi selalu tahu nih update berita-berita terpagi yang hari ini bakalan hot. Jadi ya semacam kayak gitulah. Jadi kayak tahu nih kayak lagi rame bakalan ada berita apa nih. Nah itu kita ngikutin. Wah menarik banget cerita. Paling nggak udah ada 3 tips and trick yang tadi saya udah capture nih. Yang pertama never stop learning, ya kan. Yang kedua jangan buat relationship sama saham, nggak boleh. Ya kan, nggak boleh falling in love, nggak boleh hate juga, ya kan. Yang ketiga trend is your friend, bener ya Ci ya. Tapi yang paling susah tau nggak sih, nggak punya relationship itu paling susah. Karena apa? Karena kadang gitu loh. Kayaknya aku sering rugi deh di sini, nggak mau gue blacklist misalnya kayak gitu. Itu paling susah. Namanya kita manusia kan. Benar. Jadi kayak
itulah yang tapi terus kita berusaha untuk oh ya nggak boleh ya, tetap ya ini siapa tahu nanti ini bener kasih cuan gede loh. Ibaratnya jangan baper sama saham Iya ya, Ci. iya. Benar-benar. Oke, cerita. Nah, ini sebelum tadi itu udah pertanyaan terakhir, tapi sebelum kita tutup podcast hari ini, quick question ya, Ci ya. Langsung jawabnya cepet nih ya. Yang pertama, trading atau investasi? Tergantung. Tergantung Tergantung situasi apanya, Ci? dan kondisi. Tergantung sikon berarti. Yes. Kalau pasarnya lagi sideways, boleh dibilang sideways, sekitar tahun ini sideways, naik turun, mau gimana investing, orang beli terus nggak lama balik modal. Benar. Terus kita tungguin cuan, nggak dijual balik modal, jadi terpaksa kita harus trading. Kalau cuannya udah cukup, jual dulu, buy back bawah, atau kita tukar saham sektor lain. Tapi investing itu akan penting atau sangat berlaku kalau marketnya bullish. Kalau market bullish, kita baiknya buy and hold. Habis itu naik dia. Biar dia naik terus, udah naiknya lumayan. Misalnya biasa aku kayak gini, kayaknya target aku mau beli barang tertentu misalnya. Contoh aku mau beli tas, target aku beli tas, harga sekian udah nyampe, ya udah aku jual. Kadang-kadang gitu. Jadi tergantung situasi dan kondisi. Jadi trading atau investasi jawabannya dua-duanya. Dua-duanya. Tergantung sikon. Yes. Oke, berikutnya, Ci. Saham atau kripto? Saham pasti. Kenapa, Ci? Satu, menurut aku saham itu lebih gampang untuk kita nilai fair value-nya, dan kita kan membeli kepemilikan daripada perusahaan tertentu, dan di mana kita yakin bahwa perusahaan ini akan berkembang, akan cuan, akan ekspansi. Jadi kan berarti harga saham akan naik. Istilah kita bisa memprediksi lah kira-kira. Kalau kripto itu buat aku lebih susah memprediksi, dan dia tuh tradingnya 24 jam. Jadi lebih high risk high return. Mungkin buat orang yang mampu memanage risknya, itu mungkin cocok untuk dia. Dan saham itu menurut aku lebih cocok untuk risk profile aku juga sih. Ya, sama, Ci. Aku juga. Berikutnya, Ci. Gotoh atau brand? Oke, kalau hari ini 11 Desember nih kebetulan kita take ya, aku lebih prefer Gotoh. Karena Gotoh hari ini koreksinya lumayan dalam ya, sekitar 15% kalau aku nggak salah. Dan dia mempunyai katalis yang cukup menarik, ada e-commerce yang join ke Tokopedia. Jadi untuk ke depan, dan ada lagi misalnya tahun depan jadi cut suku bunga, nah Gotoh ini akan mendapat potensi atau sentimen positif nantinya. Nah kalau brand kebetulan kita udah beli dari IPO, hari ini juga naiknya udah cukup lumayan. Jadi aku rasa ya mungkin kita kasih dikit panggung untuk Gotoh. Gotoh untuk hari ini ya. Iya. Oke, siap. Terakhir cerita, jual saat tinggi atau beli saat rendah? Ya kalau kita kan berharap cuan, jadi kita berharap jual pas tinggi dong. Jadi jual cuan udah paling maksimum gitu loh. Jadi jual saat tinggi ya? Iya. Oke, baik cerita, thank you. Itu berarti jadi pertanyaan terakhir kita di podcast hari ini. Thank you banget cerita udah join di podcast hari ini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di lain waktu. Oke, thank you juga udah temenin kita ngobrol-ngobrol. Oke, cerita. Oke, my friends, itu tadi bincang-bincang kita dengan Cirita Effendi. Sampai jumpa di episode berikutnya yang pasti nggak akan kalah seru. Stay tune.